Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, sebut kekuatan timnas tak selevel Cina. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong usai dituduh pakai bujer. Kevin Dix lega karirnya diselamatkan Borussia Mönchengladbach. Media Vietnam ikut sorot kemarahan Shin Tae-yong, kesal dituduh manipulasi fans timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda, yakin Patrick Kluivert mampu memainkan sepak bola menyerang di timnas Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, sebut kekuatan timnas tak selevel Cina. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mengakui timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia tidak bisa menampik jika timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh. Kendati pada laga terakhir timnas Cina menang dengan skor 1-2 di kandang. Namun, menurutnya pertandingan tersebut paling sulit. Pertandingan melawan Indonesia adalah yang paling sulit dan sensitif, katanya dalam wawancara CCTV Football Night, dikutip. Secara peringkat FIFA, timnas Indonesia berada jauh di bawah Cina. Akan tetapi itu bukan berarti menggambarkan kekuatan tim Garuda. Indonesia sekarang memiliki pemain yang berkarier di Eropa. Situasinya sudah jauh dengan sebelumnya. Kemenangan 0-2 melawan Arab Saudi merupakan gambaran kekuatan timnas Indonesia saat ini. Dalam konsep tradisional setiap orang, kekuatan timnas Indonesia tidak setingkat Cina. Tampaknya kekuatannya lebih buruk dari tim Cina. Namun kenyataannya, Indonesia sekarang memiliki 15 pemain yang berkarier di negara seperti Belanda, Italia, dan Belgia, katanya. Ivankovic bukan pertama kali ini bertemu dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Kroasia itu juga pernah bersua baik di level klub maupun timnas Indonesia. Pelatih kelahiran Čakovec, Kroasia, pada 28 Februari 1954 itu saat ini tercatat sebagai pelatih kepala timnas Cina. Sebelum itu, dia sudah malang melintang menjadi juru taktik sejumlah klub dan timnas. Pelatih berusia 70 tahun itu pernah melatih klub raksasa Kroasia Dinamo Zagreb yang bermain di Eropa. Ivankovic juga pernah menjadi juru taktik klub asal Asia, seperti SD Luneng, Al-Ettifaq, Al-Wahda, Persepolis, dan Al-Ahli. Lalu menjadi juru taktik timnas Iran, Oman, dan sekarang Cina. Ivankovic pernah bertemu dengan Arema saat masih melatih klub Cina SD Luneng. Kedua tim bertemu di AFC Champions League pada 2011. SD Luneng berhasil menahan imbang Arema saat tandang dan menang 5-0 ketika bermain di kandang. Sementara itu di level timnas, Ivankovic bertemu 2 kali dengan Indonesia. Pertama saat membesut Oman di laga persahabatan pada 2021, timnya berhasil menang dengan skor 3-1 melawan tim Garuda yang dilatih Shin Tae-yong. Kedua saat sudah melatih timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, babak ketiga zona Asia pada 2024. Timnya menang tipis 2-1 dari Indonesia. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong usai dituduh pakai bujer. Shin Tae-yong murka usai terus-terusan difitnah, pelatih asal Korea Selatan itu meluapkan kekesalannya di media sosial Instagram. Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025. Dia disebut-sebut terlibat friksi dengan para pemain naturalisasi. Bahkan Shin Tae-yong sempat disebut diktator oleh mantan penggawa timnas Indonesia, Mark Klok. Namun berita tersebut dibantah oleh para asistennya di timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun pulang ke Korea Selatan dan dilepas ribuan supporter timnas Indonesia, 26 Januari 2025. Meski sudah tak ada di tanah air, berita miring tentangnya tetap mengudara. Terbaru Shin Tae-yong dikabarkan didukung oleh bujer. Ini merupakan hasil riset yang dilakukan analis media sosial Drone Emprit, Slovenia Istiani. Mendengar kabar tersebut, Shin Tae-yong murka. Dia langsung meluapkan kekesalannya di Instagram.
Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar, tulis Shin Tae-yong di Instagram, Sabtu, 1 Februari 2024. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini, lanjutnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu terheran-heran mengapa tetap diserang meski tak sudah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya itu bakal mengganggu fokus timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terakhir saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita tidak benar, lanjut dia. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia? Tutupnya. Kevin Dix lega, karirnya diselamatkan Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix mengaku akhirnya bernafas lega, setelah memastikan masa depannya bersama klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Pemain keturunan Indonesia ini resmi bergabung pada 1 Juli 2025, setelah kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir. Kepastian ini tentu disambut gembira oleh Dix. Pasalnya, sebelumnya masa depannya di FC Copenhagen masih belum jelas. Kontraknya akan habis pada Juni 2025, dan kedua pihak belum mencapai kesepakatan perpanjangan. Saya merasa ini membuat saya lebih mudah untuk fokus di sini, sehingga kami tidak perlu memikirkan hal ini di akhir musim atau pada bulan Maret atau April, tutur Dix, dilansir dari Bold, Minggu, 2 Februari 2025. Menurut saya, ini lebih baik untuk semua pihak karena semuanya sudah jelas tentang apa yang akan terjadi, sambungnya. Meski sudah memiliki klub baru, Dix menegaskan bahwa ia tidak akan melupakan tanggung jawabnya di FC Copenhagen. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membawa The Lions meraih trofi juara Liga Denmark musim ini. Sekarang saya bisa fokus 100% untuk FC Copenhagen dan menyelesaikan musim ini dengan baik, kata dia. Itu benar-benar hal terpenting bagi saya saat ini, karena saya ingin mengakhiri musim ini dengan meraih emas di sini dan pergi dengan cara terbaik, tegas Dix. Saat ini, FC Copenhagen berada di puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024-2025. Mereka memiliki poin yang sama dengan Midtjylland di posisi kedua, dan hanya unggul 3 poin dari Randers FC di posisi ketiga. Dengan kepastian masa depan yang sudah jelas, Kevin Dix kini bisa fokus sepenuhnya untuk membantu FC Copenhagen meraih gelar juara Liga Denmark musim ini. Ini akan menjadi kado perpisahan yang manis sebelum ia memulai petualangan barunya di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Media Vietnam ikut soroti kemarahan Shin Tae-yong, kesal dituduh manipulasi fans timnas Indonesia. Media Vietnam ikut menyoroti kemarahan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kemarahan pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu disebabkan kekesalannya karena disebut telah memanipulasi fans timnas Indonesia. Ini adalah pertama kalinya Shin Tae-yong bersuara keras usai dipecat PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong memilih untuk bungkam perihal pemecatannya. Namun, tampaknya kali ini rumor yang mendera dirinya telah membuatnya hilang kesabaran. Kemarahan Shin Tae-yong tersebut juga diungkapkan oleh media Vietnam, Soha Vn. Pelatih Shin Tae-yong marah dan membantah tuduhan dirinya menggunakan akun media sosial untuk memanipulasi fans Indonesia, bunyi laporan media tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa tuduhan itu muncul setelah Football Institute mengeluarkan laporan yang dikeluarkan Drone Emprit, aplikasi monitoring media sosial berbasis kecerdasan buatan. Mereka mengeklaim Shin Tae-yong telah menggunakan trik di media sosial. Pendiri Football Institute, Budi Setiawan, mengatakan penelitian Drone Emprit membuktikan adanya akun bot yang terorganisir dengan baik menciptakan gelombang dukungan untuk Shin Tae-yong saat ia dikritik dan dipecat dari Indonesia, tulis mereka. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan kekesalannya atas hal tersebut di akun Instagram miliknya Shin Tae-yong 7777. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun, beberapa media Indonesia masih menyebarkan berita yang tak benar, tulisnya.
Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasinya seperti ini terus, maka lain kali tak akan berakhir semudah itu, tambah Shin Tae-yong. Legenda timnas Belanda yakin Patrick Kluivert mampu memainkan sepak bola menyerang di timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Belanda, Boudewijn Zenden yakin Patrick Kluivert bisa terapkan sepak bola menyerang di timnas Indonesia. Menurut Boudewijn Zenden, Kluivert bisa menerapkan total football di timnas Indonesia, karena mantan pemain Barcelona itu sudah banyak mencuri ilmu dari Louis van Gaal saat ia masih menjadi asistennya di timnas Belanda. Hal itu diungkapkan oleh Zenden dalam wawancaranya baru-baru ini. Dalam wawancaranya itu, mantan pemain Liverpool musim 2005-2007 itu mengatakan bahwa Kluivert merupakan sosok yang ramah dan dia percaya bisa menerapkan total football di timnas Indonesia. Patrick adalah orang yang ramah dan terbuka. Saya selalu menikmati bermain dengannya, baik di dalam maupun di luar lapangan, kata Zenden dalam wawancaranya yang dikutip dari Gol pada Minggu, 2 Februari 2025. Saya pikir dia akan menerapkan, di timnas Indonesia, gaya menyerang khas Belanda. Saya yakin dia akan banyak dipengaruhi oleh mantan pelatihnya, Louis van Gaal, ujar pria berusia 48 tahun itu melanjutkan. Lebih lanjut, Zenden juga mendoakan yang terbaik untuk Kluivert dan staf pelatih lainnya seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat untuk membawa timnas Indonesia menuju kejayaan. Apalagi, target terdekat skuad Garuda adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap yang terbaik untuk ketiga pelatih dan juga tim dalam babak baru sepak bola Indonesia ini, ujar legenda PSV Eindhoven medio 1993-1998 itu menutup wawancara. Diketahui, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 lalu. Kluivert sendiri akan ditemani oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat untuk melatih Marcelino Ferdinand dan kolega. Patrick Kluivert sendiri diberi beban oleh PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Apalagi, saat ini skuad Garuda berada di posisi yang menguntungkan, yang dimana mereka bertengger di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Ayah dari Justin Kluivert itu akan melakoni debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Di 2 laga tersebut, PSSI menargetkan agar timnas Indonesia bisa membawa pulang 4 poin untuk membuka kansnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026.